Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirta Wardana, NPM saya 2478296. Pada kesempatan kali ini saya ingin ngerjain yaitu psikopaket tracer pada mata kuliah jaringan komputer, yang mana di sini terdapat beberapa router dan switch ya. Dan di sini kita lihat ada addressing table, yang mana di sini masih ada beberapa yang kosong gitu ya. Dan di sini kita memiliki objek yaitu design IPv4 network subnetting dan konfigurasi device, habis itu test and troubleshoot. Dan di part pertama pada skenario ini kamu adalah seorang teknisi jaringan yang menginstal sebuah network untuk customermu, dan kamu harus membuat multiple subnet out of the 192.168.0.0/24 network address space to meet the following requirement. Dan di sini yang pertama itu si LAN A itu membutuhkan 50 host, dan untuk LAN yang kedua atau LAN B ini membutuhkan 40 host gitu ya. Butuhkan 40 host, dan kamu juga membutuhkan setidaknya 2 tambahan subnet untuk ekspansi jaringan gitu ya, yang ada di kemudian hari gitu. Dan berapa banyak host address are need in the large required subnet, yaitu 50 ya. Dan what is the minimum numbers subnet yang dibutuhkan? Di sini kita membutuhkan 4, karena pertama itu untuk LAN A dan B, dan yang kedua itu untuk additional subnet for the future ya. Dan di sini kita menggunakan /26 gitu ya untuk IP-nya gitu. /26 juga menghasilkan 4 subnet secara total, dan jadi cocok untuk yang diminta gitu ya, dari apa yang telah dilakukan. Dan di sini terdapat computation dan kita harus menyelesaikannya gitu. Dan kita sebelumnya di sini kita langsung masuk aja ke konfigurasi device. Dan di sini saya sudah mengisi gitu ya beberapa IP yang tadinya kosong di dalam Cisco, dan saya sudah masukkan. Jadi kita langsung aja. Di sini kita masuk ke set the enable secret password on customer root gitu ya. Dan tapi di sini kita disuruh konfigurasi ganti nama dulu, bentar. Salah, customer root, kita masuk ke CLI. Sini kita masuk, habis itu sebentar, kita masukkan ke enable, habis itu konfigurasi terminal, dan kita beri nama terlebih dahulu dengan sini kita beri hostname yaitu customer router ada. Habis itu kita baru lakukan enable secret yaitu untuk si kelas ya, kelas 123. Habis itu kita masuk ke line console 0, line console 0. Habis itu kita masukkan passwordnya yaitu Cisco, C-nya gede,
1 2 3. Nah, setelah itu kita pertama login exit. Nah, habis itu kita masuk ke konfigurasi the Gigabit Ethernet 0/0 dan Gigabit Ethernet 0/1 dengan interface gitu ya. Dan kita masukkan IP dan subnet mask ya si mereka. Habis itu kita harus simpan gitu ya. Jadi kita masuk ke interface, kita masuk ke interface Gigabit 0/0 gitu ya, dan kita masukin IP-nya. IP address dari Gigabit Ethernet 0/0 itu ada nih 192.168.0/1. 192.168.0.1 dan subnetnya itu di 255.255.192. Dan setelah itu kita hidupkan dulu no shoot. Nah, habis itu kita exit untuk keluar dari interface Gigabit Ethernet 0/0. Baru kita masuk lagi ke interface Gigabit 0/1. Nah, baru kita masukkan IP address yaitu 192.168. Berapa? 65 255.255.192. titik. Nah, setelah itu kita hidupkan dulu no shoot. Habis itu exit. Nah, habis itu kita copy config start startup config ya. Oke, kita udah simpan. Lalu kita kita sudah selesaikan konfigurasi di customer 1 ya, dan kita konfigurasi the two customer LAN switch ya. Di sini konfigurasi the IP address on interface WLAN 1 on the two customer LAN switch. Make sure to konfigurasi the correct default gateway on switch. Dan kita di sini suruh masuk ke LAN switch ya, switch LAN A di sini. Kita masuk ke CLI. Sini kita masuk ke exec mode dulu.
Dan di sini konfigurasi terminal lagi. Di sini kita masuk interface, VLAN 1 untuk konfigurasi di switch ya, yang untuk di sini VLAN 1, baru kita masukin IP address yaitu 192.168.0. Untuk switch LAN 1 itu 002. Kedua, subnetnya itu 255.255.255. VLAN 1 itu 192.192. Dan yuk kita no shoot, habis itu enter exit. Nah, habis itu bentar, make sure to configure the correct default gateway. Oh, jadi kita juga harus masukin default gateway. Default gateway di sini untuk VLAN A itu di VLAN A itu default gateway itu kan ke bentar. Harusnya ke router gitu ya, karena kan dari switch gitu, ketika tidak menemukan dia akan meneruskan ke router gitu ya. Jadi kita bakal masukin IP si routernya aja. IP default gateway itu di 192.168.0.1 dan kita ini kos saja gitu ya. Begitu ya. Desktop IP configuration sini belum kita setting, nanti kita setting. Habis itu kita masuk ke LAN B, kita masuk ke CLI, enable, habis itu configuration terminal, habis itu kita masukkan IP addressnya, address terminal. Oh, kita belum masuk ke interface-nya. VLAN 1, habis itu baru IP address. Nah, 192.168. Berapa tadi ya? VLAN 0.66. Subnetnya itu 255.255.255. Bentar, 192. No shoot, exit. Nah, kita masukkan IP default gateway. Default gateway itu 192.168.0.1 itu dari bentar, itu kan tadi kan yang configure. Oke. Jadi kan di sini. Oke, jadi di sini kan terdapat dua interface ya. Nah, gigabit 0/0 ini untuk ke VLAN A dan gigabit Ethernet 0/1 ini untuk ke yang B gitu ya. Jadi di sini /065.
kita close saja. Nah, setelah kita coba cek result assessment, kita belum konfigurasi dari PCA ya. Masukkan default gateway dan IP address, habis itu subnet masknya. Oke, kita masuk ke PCA, kita masuk ke IP, habis itu IPv4 itu kita salin aja, dari sini. Nah, subnet masknya itu 192 ya. 192. Untuk default gateway-nya kita masukin si IP routernya, karena ini kan VLAN 1, jadinya 192.168.0.1. Nah, oke. Kita close. Setelah kita masuk ke PCB, desktop IP configuration, sini kita masuk dan kita salin aja ini dari sini biar nggak kelamaan. IP-nya subnet masknya itu di 192. Default gateway-nya itu di 192.168.0.65 karena kita ini di gigabit ethernet 0/0. Oke, kita close, dan di sini sudah completed-nya ada 100 ya. Dan coba kita PCA communicate to default gateway. Coba ini kita PCA connect to PCB ya, A ke B. Kenapa dia? Nah, successful. Oke. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.